Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 dari jurusan akuntansi dari ruangan 014, ingin mempresentasikan tentang sistem stelsel dan penggolongan pajak. Yang pertama, ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi, wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Yang ketiga ada withholding assessment system, yaitu besaran pajak ini dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contohnya penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Yang kedua ada tata cara pengenaan pajak. Nah, tata cara pengenaan pajak ini ada 3, yaitu yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Stelsel nyata atau real merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungut pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui, kemudian disebut sistem pemungutan pajak di belakang atau naheving. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fictive stelsel. Jenis pemungutan pajak ini didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud ini adalah dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau foreheading. Yang ketiga ada stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besar pajaknya disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayarannya. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau dapat juga dikompensasi. Yang berikutnya adalah kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Ini ada 2. Yang pertama ada perlawanan pasif dari wajib pajak. Adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak, sistem perpajakan yang mungkin sulit yang dipahami oleh masyarakat, sistem kontrol yang kurang baik dilakukan oleh fiskus. Yang kedua ada perlawanan aktif dari wajib pajak. Semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada fiskus atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada 2 bentuk perlawanan aktif tersebut, yaitu tax advance atau upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Terus ada tax evasion atau upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak. Berikutnya ada pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak. Nah,
pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan PPh pasal 22 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK-010-2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang atau jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN atau APBD, dan penjualan barang mewah. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT berdasarkan pasal 1 PMK 34/2017. Pemungutan PPh pasal 22 adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP, kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan membayar atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas hasil penjualan produksinya kepada distributor di dalam negeri, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan periklanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya dan ekspornya, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga atas penjualan emas batangan di dalam negeri apabila badan usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 huruf E angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungutan PPh pasal 22 selanjutnya dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf E angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Menurut Erly Suwandi 2016, penggolongan pajak ini ada beberapa. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya adalah PPh.
Yang keduanya adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua adalah berdasarkan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jenis-jenis pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada di tangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang merupakan hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pajak daerah terdiri atas dua jenis, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada berdasarkan sasarannya. Berdasarkan sasarannya ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif dalam buku hukum pajak 2013 karya Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul. Apabila dapat dikenakan pajak atau tidak, contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contohnya pajak pertambahan nilai. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Kesimpulannya adalah sebagai warga negara yang baik, para wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Melakukan kewajiban dengan membayar pajak adalah suatu wujud dari pengabdian kepada negara. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.